Setelah sempat terpisah jarak dan waktu, momen kembalinya Ressa Rizky Rosano ke pelukan hangat sang ibu, Denada, menjadi fase kebahagiaan yang menyentuh hati banyak orang. Namun, kembalinya Ressa bukan sekadar untuk melepas rindu. Bersama sang istri tercinta, Ressa kini telah menyusun langkah mantap untuk masa depannya. Ressa membawa misi besar untuk menebus waktu yang sempat hilang. Bukan sekadar impian biasa, mulai dari keinginan kuat untuk menyatukan dua keluarga besar, ambisi melanjutkan estafet kesuksesan sang ibu di dunia hiburan, hingga harapan besar tentang hadirnya anggota keluarga baru sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Lantas, apa saja target yang ingin dicapai Ressa demi membahagiakan Denada dan membangun istana kecilnya sendiri? Mengapa rencana menjenguk Aisyah di Singapura menjadi salah satu prioritas utamanya? Maka inilah 5 rencana besar Ressa Rizky Rosano dan sang istri setelah kembali ke pelukan Denada. Di balik gemerlapnya dunia hiburan, ada satu kebahagiaan yang jauh lebih bernilai bagi seorang Denada, yakni melihat putra kebanggaannya, Ressa Rizky Rosano, kini hidup bahagia dalam sebuah ikatan pernikahan yang harmonis. Mumpung kini sedang berada di Jakarta, Ressa tak ingin melewatkan momentum emas. Ia membawa sebuah misi mulia, mempererat tali silaturahmi yang sudah terjalin. Ressa mengungkapkan keinginan tulusnya untuk menyatukan dua keluarga besar dalam satu meja. Baginya, sebuah perjamuan makan bersama bukan sekadar urusan perut, melainkan simbol persatuan dan kehangatan yang ia impikan. Ya, kan Ressa sendiri baru kemarin datang. Terus kedepannya ini pasti akan ketemu waktu Ressa masih di Jakarta, pasti akan ketemu. Oke, kedepannya Ressa inginnya kumpul bareng-bareng, makan di satu tempat, kumpul, have fun, ceria semua, baik mama, istri Ressa, kakak-kakak Ressa, ibu. Kalau bisa juga dilibatkan ibunya, istrinya Ressa, karena semua udah sekeluarga kan Kak, gitu. Gayung pun bersambut. Denada sendiri tak henti-hentinya menceritakan betapa dekat hubungan dirinya dengan sang menantu dan keluarga besarnya. Tak ada sekat, tak ada jarak. Kehadiran keluarga baru ini justru menjadi pelengkap kekuatan bagi Denada. Lantas, bagaimanakah rencana pertemuan besar ini akan berlangsung? Dan seperti apa curahan hati Denada mengenai sosok menantu dan besan yang kini begitu dicintainya? Buat aku yang terpenting adalah aku udah ketemu Ressa, aku sekarang ini bisa komunikasi sama dia, aku bisa ngeliat dia menikah, aku bisa ngobrol, kenalan sama mantu, kenalan langsung dengan besan, buat aku itu kebahagiaan. Tapi aku seneng karena aku diteleponin langsung, video call, apa segala macam, bisa langsung kenalan, ngobrol gitu. Dan aku dan besan juga saling mendoakan, saling berkenalan, saling menitipkan gitu ya anak-anak kita gitu. Dan bahagia. Tadi juga sempet kontak-kontakan juga sama Vita mantu dan ngobrol gitu, walaupun melalui WhatsApp gitu. Terus kirim-kirim voice note gitu, gitu-gitu. Seneng banget. Ressa mengungkapkan keinginan kuatnya untuk segera terbang ke negeri singa demi memeluk erat Aisyah. Namun kali ini terasa lebih istimewa. Ressa tidak akan berangkat sendiri. Ia akan memboyong sang istri tercinta Vita untuk diperkenalkan langsung kepada adik kecilnya tersebut. Ke Singapura mungkin ketemu ibu dulu ya Kak. Ketemu ibu dulu, terus ngomongin gimana enaknya, terus kapan, waktu yang tepat. Bawa apa ya tadi, bawa kado apa gitu. Tuh, maunya sih kan juga sama istri kesananya. Harus konfirmasi dulu sama ibu. Oh pasti, kalau beli kado pasti aku, Ressa sendiri sudah sempat tanyain ke ibu apa yang Aisyah suka gitu. Nanti bakal aku bawain lah ya apa yang dia suka gitu. Dan kalau persiapan ketemunya, Ressa juga harus, ya kan baru pertama kali ketemu Kak gitu, pastinya pertamanya agak canggung, tapi ya Ressa sebagai abang harus bisa membawa suasana.
Mendengar rencana mulia sang putra, Denada pun tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Sebagai seorang ibu yang selama ini berjuang untuk kesembuhan Aisyah, Denada berharap rencana ini segera terrealisasi. Baginya, pertemuan antara Reza, Vita, dan Aisyah adalah kado terindah yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Lantas, dapatkah pertemuan yang sudah lama dinantikan ini terwujud dalam waktu dekat? Dan seperti apa harapan Reza saat nanti akhirnya mempertemukan istri dan adiknya dalam satu pelukan hangat? Amin. Amin. Ih, ayo amin semuanya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Aku Amin. pengen banget. Amin. Aku pengen banget. Ya, itu prioritas utama aku sekarang. Aku pengen Reza bisa ketemu sama Aisyah gitu ya. Tapi mungkin karena Aisyahnya juga masih sekolah sekarang dan ini kan lagi persiapan ujian. Jadi ya kalau memungkinkan ketemunya di Singapura. Kalau memungkinkan. Itu kira-kira ini kan tadi sempat video call. Insya Allah secepatnya, doain. Darah seni memang tak pernah bohong. Mengalir deras dalam nadi seorang Reza Rizky Rosano, bakat besar sang ibu Denada tampaknya mulai memanggilnya kembali ke bawah lampu sorot. Meski kini ia tengah merintis jalan dan bekerja jauh di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, namun jiwa entertainer itu tak pernah benar-benar padam. Reza tak menampik bahwa hatinya masih terpikat oleh dunia yang telah membesarkan nama ibunya. Di tengah kesibukannya saat ini, ia secara terbuka menyatakan kesiapannya jika pintu kesempatan di Jakarta kembali terbuka. Kalau dari Reza sendiri, kalau ada rezekinya, kenapa nggak diambil Kak? Gitu. Kalau di Jakarta ada rezekinya, ambil aja Jakarta. Kalau emang waktunya kangen-kangenan, istilah Banyuwangi ya kan, istri Reza kan juga punya ibu. Jadi ya pulang ke Banyuwangi gitu, nanti kerja lagi sini gitu. Sebagai ibu yang sangat mencintai anaknya, Denada telah membuka pintu rumahnya lebar-lebar, menawarkan kenyamanan dan fasilitas bagi Reza untuk tinggal bersama. Namun, darah pejuang rupanya mengalir kuat dalam diri Reza. Meski saat ini ia dan sang istri masih memulai segalanya dengan mengontrak, Reza memilih jalan kemandirian. Bagi Reza, memiliki rumah impian hasil keringat sendiri adalah sebuah kebanggaan sekaligus bentuk pembuktian tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia ingin membangun istana kecil yang kelak tak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkumpul yang membanggakan bagi sang ibu dan mertuanya. Lantas, sejauh mana persiapan Reza dalam mewujudkan hunian impiannya tersebut? Ya, moga-moga ada terus hubungannya gitu. Ya kalau dari Reza sendiri sih pinginnya ya di Banyuwangi aja. Enggak, punya rumah di Banyuwangi aja. Kalau kesini ya waktunya kerja, pulang nanti tetap Banyuwangi. Kan juga ada toko yang harus dikontrol. Kalau tinggal bareng, kalau waktu itu kan Reza ngomong tinggal bareng yang Kak. Ini kan sekarang udah berbeda kondisinya. Pasti ya kalau di Jakarta ya main aja ke rumahnya. Bisa jadi kontrak rumah di Jakarta kalau lancar ya. Amin ya Allah gitu. Kalau lancar kontrak di Jakarta. Reza Rizky Rosano dan sang istri, Vita, rupanya telah memiliki mimpi indah untuk masa depan mereka. Kehadiran momongan kini menjadi rencana besar yang paling dinantikan. Tak sekadar keinginan biasa, Reza secara terbuka mengungkapkan impiannya untuk memiliki 2 orang putri kecil yang cantik sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Kehadiran buah hati ini bukan hanya dinanti oleh Reza dan Vita, tapi juga dipersiapkan sebagai kado terindah bagi Denada dan sang mertua. Reza ingin memberikan status baru bagi ibunda tercinta sebagai seorang nenek, sekaligus menjadi pengikat kasih sayang yang lebih kuat bagi kedua belah pihak keluarga.
Allahu alam ya, dikasihnya aja, dikasih mau cepet ya alhamdulillah, mau lama ya nggak apa-apa. Waduh, belum sampai ke sana ya kak, kayaknya 2 aja cukup. Pengennya sih cewek semua kayaknya. Dari mama kayaknya cowok mama. Cewek, mama cewek. Kalau ibu kayaknya cewek juga sih. Itu dari Mama Rati. Mama Rati. Kalau kakek itu kan? Kalau dari ibu sih belum sampai ke sana kak, karena kan nggak enak ngomongin kayak gitu di WhatsApp. Ya juga masih belum bertemu. Nanti ini bakal bertemu, ya bakal omong-omongan banyak.